Selamat pagi Ibu Bapak dosen, kami dari kelompok Expected Return akan mempresentasikan tugas obligasi kami. Surat obligasi yang kami pilih yaitu Surat Obligasi Berkelanjutan 3 PLN tahap 5 tahun 2019 seri B. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya, Vidya Rahayu dengan RP 130218083, lalu ada Lady Savitri dengan NRP 130218131, dan ada Alisa Alawiyah dengan NRP 130218229. Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa PT PLN Persero menerbitkan sebuah surat obligasi yang bernama Obligasi Berkelanjutan 3 PLN tahap 5 tahun 2019. Pada surat obligasi yang diberikan yaitu memiliki 5 seri dengan total nilai yaitu 1,9 triliun. Seri A memiliki nilai nominal sebesar 795 miliar dengan tingkat bunga 7,9% dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Seri B dengan nilai nominal sebesar 445 miliar dengan tingkat bunga 8,4% dengan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi. Seri C dengan nilai nominal 6,2 miliar dengan tingkat bunga 8,6% dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi. Seri D dengan nominal sebesar 166 miliar dengan tingkat bunga 9,4% dan jangka waktu yang dimiliki yaitu 15 tahun sejak tanggal emisi. Nah, yang terakhir seri E dengan nilai nominal sebesar 500 miliar dengan tingkat bunga 9,9% dan dengan jangka waktu 20 tahun sejak tanggal emisi. Kelompok kami menggunakan yaitu yang seri B dengan nominal 445 miliar dengan tingkat bunga 8,4% dan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi. Peringkat yang diberikan oleh PT Peringkat Efek Indonesia untuk obligasi berkelanjutan 3 PLN tahap 5 tahun 2019 seri B adalah peringkat ID AAA atau AAA. Prinsip atau nominal obligasi dari obligasi berkelanjutan 3 PLN tahap 5 tahun 2019 seri B ini yaitu senilai 445 miliar. Sedangkan kupon rate yaitu dengan tingkat bunga 8,7% per tahunnya. Untuk periode pembayaran kupon yaitu setiap 3 bulan dengan tanggal pembayaran bunga pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 dengan periode selama 7 tahun. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung current yield. Kupon rate yang dipakai yaitu sebesar 8,40%, sedangkan harga kami asumsikan sebesar 104% pada harga premium karena kupon rate PLN lebih besar daripada kupon rate saat ini yang sebesar 6,4%. Jika kita masukkan ke dalam rumus yaitu kupon interest dibagi dengan current bond price, maka kita dapat mengetahui bahwa current yield-nya yaitu sebesar 8,08%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yield to maturity. Maka bila menggunakan tanggal transaksi 19 November 2019 dan tanggal jatuh temponya 1 Oktober 2026, kupon yang digunakan yaitu 8,40%. Harga kita asumsikan sebesar 104 seperti yang sudah dijelaskan di awal. Redemption sebesar 100, frekuensi sebesar 4 karena dibayarkan 3 bulan sekali dan basis sebesar 0. Maka jika menggunakan perhitungan Excel sama dengan yield buka kurung tanggal transaksi, koma, tanggal jatuh tempo, koma, kupon, koma, harga, koma, redemption, koma, frekuensi, koma, basis, tutup kurung, maka yield dapat kita ketahui sebesar 7,64
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan bond value. Sesuai yang diminta, asumsi yang digunakan yaitu suku bunga yang berlaku di pasaran 2% lebih tinggi daripada kupon rate obligasi PLN dan 2% lebih rendah daripada kupon rate obligasi PLN. Maka, apabila menggunakan tanggal transaksi tanggal 19 November tahun 2019 dan tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 1 Oktober 2026, kupon yang digunakan yaitu 8,4%, maka yieldnya yaitu sebesar 10,4%, karena 2% lebih tinggi daripada kupon rate. Redemption sebesar 100 dan frekuensinya sebesar 4 karena dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Basisnya yaitu sebesar 0, maka apabila menggunakan perhitungan Excel yaitu sama dengan price, buka kurung, tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, kupon, yield, redemption, frekuensi, basis, tutup kurung, maka dapat dihitung bond value yaitu sebesar 90,26 dan dapat dikategorikan ke dalam diskon bond. Untuk suku bunga yang lebih rendah 2% dengan menggunakan data yang sama seperti sebelumnya, yang berbeda yaitu pada yieldnya yaitu sebesar 6,4%, maka menggunakan rumus Excel yang sama seperti sebelumnya dapat dihitung bahwa bond value sebesar 111,0388044 dan dapat dikategorikan ke dalam premium bond. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dari kelompok kami. Apabila dilihat dari hasil perhitungan YTM yang wajar, maka investor akan mendapatkan YTM sebesar 7%. Dan YTM 7% ini termasuk wajar karena obligasi pemerintah yang jatuh temponya 7 tahun adalah sekitar 6%, sehingga YTM 7% tersebut termasuk wajar. Sesuai dengan perhitungan YTM 7% yang sebelumnya tadi, maka didapatkan bahwa harga obligasi wajar adalah 104% dari nilai nominal obligasi. Nilai nominal obligasi dari PLN ini yaitu sebesar 445 miliar. Maka jika dikalikan dengan 104%, maka ditemukan hasil sebesar 462 miliar 800 juta. Sehingga investor yang ingin berinvestasi pada obligasi PLN ini sebaiknya membeli di harga sekitar 104% dari nilai nominal obligasi. Apabila investor membeli di atas harga 104% tersebut, maka sebaiknya investor tidak membeli obligasi PLN ini karena dianggap bahwa apabila harga di atas 104%, obligasi tersebut termasuk mahal. Namun apabila investor membeli di bawah harga 104%, maka investor dianjurkan untuk membeli. Ini adalah sumber-sumber untuk data dari obligasi PLN. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.